Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidan Nur Cahya dari semester 2C akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan tanggal 22 Mei 2023 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Haini Nuraini SAMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridendi SAMH. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari atau bewussteskuld dan kealpaan tidak disadari atau unbewussteskuld. Unsur-unsur kealpaan. 1. Pelaku dapat menduga terjadi akibatnya perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga atau verzinsbarheid, tetapi pelaku kurang hati-hati atau unvorsichtigkeit. 2. Pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata atau Mergelligsschuld atau Grobschuld, yaitu kealpaan berat. 2. Culpa levis atau culpa levissima atau leichte Schuld, yaitu kealpaan ringan. 3. Bewussteskuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. 4. Unbewussteskuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara-cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua ada sistem normatif atau menilai, dan yang terakhir ketiga yaitu deskriptif normatif, yakni gabungan dari satu dan dua, yaitu gabungan dari deskriptif dan normatif. Di Indonesia, KUHP Indonesia yaitu menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak bertanggung jawab. 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua yaitu piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga yaitu klastrofobi, yaitu penyakit jiwa yang ketakutan untuk berada di ruang sempit. Yang keempat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut yang telah disebutkan tadi dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana atau tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenness. Di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakangnya jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi, bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu, harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau non langemeyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Bab 7. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana atau strafrechtzulegungsgründen, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana.
Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau overmah atau keadaan darurat atau nutsustan diatur dalam pasal 48 KUHP, kemudian ada bela paksa atau nudwehr pasal 49 KUHP, kemudian ada melaksanakan perintah undang-undang atau wettige voorschrift terdapat dalam pasal 50 KUHP, dan terakhir yaitu ada perintah jabatan yang sah atau begegeven amtelige bevel diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.